Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, terus semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alpin, pimpin doanya dulu. Mari ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alvin telah memimpin doa kita hari ini. Siapa yang tidak masuk? Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Adila, Oke, Bunga, Dela Rahmadania, Dela Ulfia, Dipa, Ella, Elsie, Jessica, Juwita, Keisha, Herunisa, M. Alfatar, M. Aryo, M. Ali, M. Kemas, M. Sahrul, Muhammad Alvin, Muhammad Rizky, Nopa, Nurarisa, Nurul, Putri, Rizka, Yunita, dan Sahra. Oke ya, pas 25 orang. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap nih, coba kalian lihat dulu peralatan dan perlengkapan kalian. Sudah ada di atas meja, buku paket, buku cetak, dan lain sebagainya. Terus lihat di kolong, ya meja, kursi, ada sampah atau tidak? Tidak. Ya, bersih ya. Oke, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Bukti transaksi. Bukti transaksi, Bu. Oke. Siapa nih yang bisa menjelaskan sedikit tentang materi minggu lalu? Saya, Bu. Oke, Ali, silakan Ali. Bukti transaksi menurut sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu inter dan ekster. Contoh bukti transaksi yaitu seperti cek, nota, faktur, kwitansi, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan lain-lain. Dan lain-lain. Oke, ya. Benar kata Ali ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bukti transaksi dibagi dua menurut sumbernya, ada internal dan ada eksternal ya, dari dalam dan dari luar. Nah, contohnya sudah disebutkan oleh Ali tadi dan benar sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita akan masuk materi baru. Materi barunya yaitu tentang jurnal umum perusahaan jasa. Apa sih yang kalian ketahui tentang jurnal umum? Ada yang mau ngasih pendapat nih? Oke, Sahrul, silakan Sahrul. Adanya posisi debit dan kredit. Oke, adanya posisi debit dan kredit, Bu. Itu pendapat Sahrul. Ada lagi pendapat lain? Saya, Bu. Jessica, oke. Adanya nama akun, Bu. Nah, adanya nama akun, Bu. Ya, benar. Itu adalah pendapat dari teman kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, yang namanya kita akan belajar materi baru, tentu ada tujuan pembelajaran. Oke ya. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Silahkan kalian lihat di layar. Oke, ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan manfaat dari jurnal umum. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi dari jurnal umum. Ya, yang ketiga, peserta didik dapat menyesuaikan bentuk atau format dari jurnal umum.
Dan yang keempat, ya, peserta didik dapat menerapkan proses pencatatan dari bukti transaksi ke jurnal umum. Dan terakhir, kalian harus mampu melakukan rekapitulasi dari jurnal umum. Ya, itu adalah tujuan yang harus dicapai untuk hari ini. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian boleh perhatikan atau simak video pembelajaran dari ibu berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kelihatan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum perusahaan jasa. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Apa manfaat dari jurnal umum? Manfaat dari jurnal umum yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan pada saat memasukkan data transaksi ke sisi debit dan sisi kredit. Adapun fungsi dari jurnal umum antara lain, yang pertama, fungsi historis, yang kedua, fungsi pencatatan, yang ketiga, fungsi analisis, yang keempat, fungsi instruksi, dan yang kelima, fungsi informatif. Berikut format atau bentuk dari jurnal umum. Adapun aturan pembukuan dari jurnal umum sebagai berikut. Berikut ini contoh soal proses transaksi jurnal umum pada laundry Ibu Anita. Dan berikut ini penyelesaian dari jurnal umum kilau laundry pada bulan Februari 2024. Maka, total akhir dari transaksi selama 1 bulan, yaitu pada bulan Februari, pada posisi debit dan posisi kredit berjumlah sama sebesar Rp53.850.000. Adapun langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat rekapitulasi jurnal umum. Berikut langkah-langkah rekapitulasi jurnal umum. Dan berikut ini bentuk kolom dari rekapitulasi jurnal umum. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu adalah video pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini. Dari video tersebut, ada yang bisa menanggapi kira-kira? Saya, Bu. Oke, Rizky, silakan Rizky. Bu, saya mau bertanya, mengapa bukti transaksi harus dicatat ke dalam jurnal umum? Nah, itu pertanyaan dari temannya, Bu. Mengapa bukti transaksi itu harus dicatat ke jurnal umum? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Saya, Bu. Oke, Keisha. Silakan Keisha. Karena agar perusahaan mengetahui dampak berpengaruh pada laporan keuangan, misalnya lebih besar pemasukan atau pengeluaran. Oke, karena harus mengetahui ya, perusahaan tersebut harus mengetahui besar pemasukan atau pengeluaran. Jadi istilahnya jangan besarlah pasak daripada tiang. Oke ya. Dalam pelaksanaan kita hari ini itu ada 2 asesmen atau ada 2 penilaian ya. Penilaian yang pertama ada penilaian diagnostik, itu penilaian yang sudah kita lakukan di awal ya, yaitu pertanyaan pematik tadi. Nah, yang kedua ya, asesmen formatif. Di sini ada penilaian dalam bentuk sikap, diskusi, terus tanya jawab. Kenapa Ibu kasihkan penilaian seperti ini? Karena kita lebih ya dominan ke diskusi atau model pembelajarannya yaitu menggunakan PBL ya. Oke, sebelum kita masuk kegiatan utama kita, Ibu minta nih kalian berdiri dulu. Kita beri semangat dulu nih otak kita biar fresh. Ya, silakan berdiri dulu. Kita olahraga sedikit. Case breakingnya tidak terlalu susah ya, cuma hanya tepuk saja. Tepuk pagi itu 1 kali, tepuk siang itu 2 kali, malam itu tidak ada tepuk. Ya, kalau tepuk berarti belum konsentrasi. Nanti kita ulang. Oke, siap? Ya. Siap. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, 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 siang, 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 malam. Nah, oke ya,
sudah konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, minggu kemarin tuh kita sudah bagi kelompok ya, sama kayak pelajaran kita minggu lalu. Itu berapa kelompok? 5. Ada 5 kelompok. Dalam satu kelompok ada berapa orang? 5 orang. Oke ya, silahkan nanti kalian bentuk kelompoknya. Kalau nanti kalian lupa, itu akan Ibu bacain lagi siapa-siapa kelompoknya ya. Atau masih ingat kalian? Masih ya? Oke, silahkan dibentuk kelompoknya. Bentuk dulu kelompoknya. Masing-masing itu kelompok 1 ada M Alfatar, ada Kemas, ada Ella ya, ada Nova, ada Rizky, ada si ini ya, Dela Rahmadania, itu kelompok 1. Oke, kelompok 2 ada Yunita, ada Ali, ada Elsie, Putri dan Keisha. Kelompok 3 itu ada Sahrul ya, Syahra, Cuita, Adila, terus ada Dipa, dan kelompok 4 masih ingat ya, Aryo. Oke. Ibu ada untuk hal yang kita bahas nih dalam bentuk LKPD ya. Silakan nanti kalian pelajarin dulu, kalian ini dulu ya, nanti Ibu jelasin nih. Kelompok 1 mana? Kelompok Al. Oke. Dapat LKPD tipe 1 ya, karena LKPD ini Ibu bagi tipenya. Terus kelompok 2. Oke, dapat tipe 2. Kelompok 3 itu juga Ibu muternya ke sini ya. Oke, nggak apa-apalah Ibu muter sedikit. Kelompok 3 tipe 1, kelompok 4 tipe 2, dan kelompok 5 tipe 1. Oke. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Ya. Kalau sudah, coba nih kalian perhatikan dulu cara atau tahapan pengisian dari LKPD tersebut ya. Lembar pertama kalian lihat, itu ada cover depan yang terdiri dari nama kelompok kalian, namanya siapa-siapa saja. Terus ada alokasi waktunya nak ya. Nanti dalam pengisian lembar LKPD ini Ibu kasih waktu 15 menit. Oke ya. Oke, buka lembar kedua. Lembar kedua itu ada informasi LKPD, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang sudah kita ketahui di awal tadi ya. Terus kegiatannya di situ ada alat dan bahan petunjuk LKPD-nya. Nah, lihat di petunjuk LKPD. Gue bacain dulu tuh biar kalian jelas. Yang pertama, bacalah secara cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Terus yang kedua, diskusikanlah permasalahan dari soal LKPD tersebut. Nah, yang ketiga ini yang penting ya. Bagilah tugas masing-masing setiap kelompok. Artinya kalian tidak boleh bekerja sendiri ya, harus kooperatif. Harus bekerja satu dengan yang lain. Ya. Terus nanti kalau misalnya kalian takut salah nih, diore-orein dulu ya di buku lain. Nah, boleh kalau misalnya sudah siap nanti kalian pindahkan ke lembar jawaban. Ya, lembar jawabannya itu ada di lembar ke-5 dan ke-6. Oke, nak ya? Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan apa? Bu, apakah kami boleh menggunakan HP? Bu, apakah kami boleh menggunakan HP dalam mengisinya? Ya sudah, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi ingat, gunakanlah HP secara bijak. Ya, jangan membuka web atau situs-situs yang lain yang tidak berhubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini.
Oke, Ibu ada video nih sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Kalian perhatikan dulu, simak dulu videonya ke depan. Oke, terima kasih Keisha. Ibu Anita memiliki usaha laundry dengan nama Kilau Laundry sejak 2 tahun yang lalu. Pada bulan April 2024 Sinta diterima untuk bekerja di laundry tersebut sebagai akuntan. Sinta, ini ada beberapa bukti transaksi yang harus dicatat ke dalam jurnal umum. Baik Bu, akan saya buat ke jurnal umum. Bagaimana? Apakah jurnal umumnya sudah diselesaikan? Sudah Bu. Maaf, Sinta, untuk pencatatan jurnal umumnya. Masih banyak sekali yang masih salah dan keliru. Posisi perkiraannya yang kurang pas. Penempatan debit kreditnya masih ada yang salah. Dan jumlah nominalnya pada tanggal 6 dan 22 itu masih keliru. Sinta, kamu harus memperbaiki jurnal ini. Jika tidak diperbaiki, maka kelima fungsi jurnal umum tidak terlaksana. Baik Bu, akan segera saya perbaiki Bu jurnal umumnya. Bagaimana cara mencatat jurnal umum yang baik dan benar? Oke, ya timbul pertanyaan tersebut. Bagaimana cara membuat jurnal umum yang baik dan benar? Kira-kira dari penayangan video permasalahan tadi, ada nggak yang bisa menanggapi tentang permasalahan di depan di layar tadi? Adila, oke Adila, apa Adila? Dalam membuat dan memindahkan bukti transaksi ke dalam jurnal umum, Sinta masih keliru dan banyak kesalahan. Seperti misalnya di tanggal 6 harusnya berjumlah 6 juta, bukan 10 juta. Oke, ya benar kata Adila ya. Bu, harusnya di tanggal 6 itu adanya di 6 juta ya, bukan di 10 juta. Oke, benar, tepuk tangan dulu. Selain dari situ ada lagi? Oke, Yunita? Bu, kemungkinan Sinta belum terlalu memahami tentang pencatatan jurnal umum, sehingga masih banyak kesalahan baik pada penempatan transaksi maupun posisi debit dan kredit. Kreditnya, iya benar ya, tepuk tangan lagi. Benar kata Yunita Bu, mungkin Sintanya belum paham. Karena benar tadi di depan tadi penjelasannya, karena Sinta baru 2 bulan bekerja di laundry tersebut. Nah ya, oke kembali ke posisi, ambil duduk ternyamannya. Ambil duduk ternyamannya ya. Silahkan kalian buka dulu referensinya, kalian literasi dulu selama 5 menit. Silahkan baca-baca dulu referensi, boleh dari HP, boleh dari buku paket, ya. Buka dulu apa tentang pembelajaran kita hari ini. 5 menit nak ya. Kalian bacanya boleh dari Google ya, nggak usah terpaku di buku paket. Atau misalnya, oh pernah dengar nih, pendapatnya ini boleh ya, pernah kebaca, pernah misalnya lagi lewat-lewat dari tempat misalnya perusahaan, ada yang lagi ngobrol tentang misalnya laporan-laporan keuangannya berupa jurnal umum, boleh ya, kalian cerna dan kalian pahamin.
Sudah sampai di mana literasinya? Masih? Manfaat jurnal umum. Ada pendapat lain selain dari yang Ibu paparkan di depan tadi, dari video pembelajaran kita? Atau sama? Sama. Oke. Good luck ya. Semangat. Semangat 45. Sudah sampai di mana literasinya? Sampai di pembuatan jurnal umum. Pembuatan jurnal umum. Sudah tahu berarti bentuk-bentuk tabelnya segala macam ya? Oke, jadi sudah tahu posisi debit dan kreditnya. Oke, bisa dipahamin lagi ya, diperdalam lagi. Nggak apa-apa, walaupun nggak di buku, di Google juga boleh dibuka atau misalnya dari sumber lainnya. Ya? Oke, semangat. Nih, sudah sampai di mana? Sudah direkapitulasi, Bu. Rekapnya, cara rekap ya? Ya, jadi sudah tahu jurnal apa saja kira-kira yang direkap, dapatnya dari hasilnya, dapatnya dari mana? Sudah. Bentuk tabelnya bisa? Bisa. Oke ya. Ini? Bagaimana mencari tahu bagaimana cara mengisi kolom? Oke ya. Gunakanlah dulu literasinya. Baru nanti mengerjakan permasalahan yang kita ambil dari LKPD ya. Ibu agak susah nih ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah sampai di mana, Nak? Fungsi. Oke, fungsi dari jurnal umum ya. Ada permasalahan? Tidak ada. Jelas? Oke. Good job. Semangat ya. Jangan kendor semangatnya. Boleh pakai ini kan Ali ada HP. Boleh dicari di HP tentang jurnal umumnya ya. Tentang perusahaan jasanya. Nggak ada yang bertanyakan? Nggak jelas ya. Oke. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya ya, atau didiskusikan sama temannya. Oke, literasinya sudah selesai. Ya, silakan kita masuk ke permasalahan LKPD-nya. Boleh silakan kalian jawab soalnya. Ya, tipe 1 ada tipe 2. Tipe 1 itu ada berapa soal? Ada 3 ya, 4 termasuk presentasi nantinya. Sedangkan tipe 2 itu ada 3 soal ya, termasuk ke presentasinya. Boleh dijawab permasalahan dari LKPD tersebut dan dihubungkan dengan yang video permasalahan tadi dalam waktu 15 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Dan ingat, mengerjakannya jangan sendiri ya, harus bekerja sama. Karena tadi kan sudah Ibu kasih tahu di awal ada penilaian asesmen dalam bentuk diskusi dan presentasi. Jadi harus kerjasama ya. Oke. Kelompok 1 nih ada Al-Fattar. Oke. Boleh nih dibagi. Dela Rahmadaniyahnya cari ini. Terus Alnya cari ini ya. Ya, didiskusikan. Nova.
tanggal terjadinya transaksi. Sudah sampai di mana? Nomor 1. Nomor 1, pengertian jurnal umum. Dapat representasi yang lain ya? Nggak mesti harus sama dengan yang Ibu sampaikan ya. Yang penting dia nggak keluar dari materi kita hari ini. Oke, terus lanjutkan. Ntar ya, Ibu lewat sebentar. Oke, sudah sampai di mana, Li? Isi daftar rekap ya. Rekap. Ngerti? Tabelnya bisa ya dipahamin? Bisa, Bu. Posisikan debit kreditnya harus ini jelas ya, jangan salah, nanti salah letak. Di bawahnya totalnya harus Sama. balance harus sama ya. Oke. Sudah sampai di mana, Nak? Sudah ngisi nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 itu apa dipinta? Fungsi, Bu. Fungsi. Tahu ya? Nah, fungsi tadi ada berapa? Ada 5, Ada 5. Oke, diminta di apa? Sudah dijelaskan nggak? Jelaskan, Bu. Dijelaskan. Oke, berarti harus dijelaskan ya. Oke, semangat. Sudah sampai di mana? Kelompok 5. Jurnal umum. Oke, jurnal umum. Harus benar-benar teliti, Nak ya. Kalau misalnya ada kesalahan, didiskusikan lagi. Oh, benar nggak ini ya? Itu. Oke. Ada Hairunisa, ada Alvin, Rizky, Della Ulfiah, dan Bunga ya di sini. Nggak perlu buru-buru, Nak ya. Waktunya kan 15 menit Ibu kasih waktu ya. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanya ya. Boleh tuh sambil kalian diskusikan nanti kalau presentasi siapa yang bagian ini, Nak ya. Harus kebagian tugas. Sudah sampai di mana, Al? Sudah di bagian jurnal, Bu. Bagian jurnal. Jelas? Jelas. Untuk nomor 6 ini kan, Bu, dia bilang pembayarannya 1 tahun. Di keterangannya untuk per bulannya 500.000. 500.000. Di jurnalnya dia langsung bayar untuk 1 tahun. Untuk 1 Jadi tahun. hitungannya langsung, Bu ya. Ya, langsung dibayar 1 tahun. Jadi 1 tahun berapa? 12 bulan. 12 bulan berarti. Dikali 500.000 kan 6 juta. Iya.
Jadi nanti timbul di situ keterangannya Sewa dibayar di muka pada kas, Bu. pada kas. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena istilahnya pemakaiannya belum dilaksanakan, tapi dia sudah membayar, lunas membayar ya. Oke, jelas? Jelas, Bu. Oke. Kelompok 3 ada permasalahan? Tidak. Jelas? Masih paham sampai di sini? Masih. Bisa. Diteliti benar-benar ya. Karena Ibu rasa di situ kesalahannya banyak. Mungkin bisa terletak di perkiraan, nama akun atau debit kreditnya, posisi ya. Siapa tahu di totalnya salah. Nah. Oke, lanjut. Oke, sudah sampai di mana? Rekapitulasi. Tahu ya, posisi debit kreditnya. Jangan salah masukin nak ya. Nanti dimasukin ke tukar, debit ke kredit, kredit ke debit. Jadi nanti nggak balance dia. Oke. Ini ada permasalahan? Tidak. Sudah sampai di mana? Tinggal menghitung total keseluruhan. Keseluruhan, total keseluruhan. Oke. Itu berarti total keseluruhan harus seimbang nak ya, debit dan kreditnya. Kalau misalnya harus balance, kalau tidak balance berarti harus teliti lagi. Mungkin ada kesalahan ya. Mungkin kalian keliru masukin nilainya ya. Oke. Lanjut, semangat ya. Ya, sama-sama. Kelompok 2, sudah sampai di mana nak? Kelompok 2? Ada permasalahan? Sudah balance. Sama. Oke. Enggak salah penempatan ya? Ya karena dia tinggal memindahkan kan. Nah, kita harus paham nih. Oh ini posisi debit dan ini posisi kredit. Itu aja. Oke, terus ya semangat. Bagi tugas saja nanti siapa yang presentasi di depannya, siapa yang baca, siapa yang ini tugas-tugasnya ya. Jangan hanya misalnya Putri aja nih yang yang bacain hasil diskusi ya. Jadi jangan dibagi Putri bagian ini, Yunita bagian pembaca 2 ya, dan seterusnya. Dipa kelompok berapa Dipa? Oh ya kelompok 3 ya Dipa ya. Oke. Sudah dirapikan hasilnya? Sudah? Dicek ulang lagi ya, ditelitiin lagi benar salahnya, ada nggak istilah salah masuk atau apa ya. Pengertiannya dilihat lagi.
Sudah? Ngecek ulang. Cek ulang. Oke. Cek ulang, lihat kesalahannya ada enggak? Ada yang enggak jelas kira-kira ya? Ya, Bu. Totalnya sudah sama? Sudah. Sarah ada permasalahan? Ya, jelas? Ngerti. Juwita juga? Ngerti? Oke ya. Kalau misalnya, oh saya belum paham nih teman-teman, yang ini, ya tolong dong dijelasin. Boleh, nggak apa-apa. Yang namanya diskusi harus kerjasama, harus memberitahu temannya, oh yang teman aku yang ini belum ngerti, dikasih tahu nih jawaban yang benar, caranya seperti ini, ya. Jangan saling diam-diam istilahnya. Oh aku nggak ngerti nih, sudah nanti aku takut istilahnya temen nggak mau ngasih tahu. Nah jangan ya, harus saling tukar pikiran dan pendapat. Oke. Aryo kelompok 4 ya. Sudah Rizky? Sudah dicek ulang? Ya. Walaupun sudah kan waktunya masih agak lama nih ya. Boleh dibaca-baca lagi, dibenarkan lagi ya Pak ya, dirapikan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada jelas ya? Kelompok 1 sudah sampai di mana? Masih dikoreksi. Dikoreksi. Oke. Sudah dipindahkan ke jawaban yang benar ya. Sudah semua. Sudah rapi. Sudah. Oke ya. Selesai kita jawab LKPD-nya. Jadi kalian bersiap-siap untuk siapa yang akan melakukan presentasi ya. Oke, kira-kira nih sudah siap untuk melakukan presentasi? Ya. Oke, kira-kira kelompok berapa nih yang benar-benar sudah siap untuk melakukan presentasi yang pertama? Silahkan. Ambil napas dulu. Boleh. Kelompok 1 ya. Oke, silahkan. Kelompok yang lainnya itu boleh diposisikan duduknya ya, ngadep ke depan. Nah, diambil posisinya seperti itu, senyaman mungkin. Senyaman mungkin, oke. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal umum. Sebelum kami memulainya, pada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Thomas Emerald sebagai moderator. Saya Dela Rahmania sebagai pembicara 1. Saya Nova Emilia sebagai pembicara 2. Saya Muhammad Al-Fatah sebagai pembicara 3. Saya Dasri Sekretaris.
Baiklah, maka dari itu kami akan memulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dimulai dari pembicara 1. Dela yang baca ininya keras ya. Ya. Coba kalian definisikan mengenai pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Coba kalian jelaskan apakah manfaat dari pembuatan jurnal umum. Manfaat pembuatan dari jurnal umum adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan pada saat memasukkan data transaksi ke sisi debit dan sisi kredit atau pendapatan dan pengeluaran. Untuk soal nomor 3, dikarenakan harus melakukan penghitungan perjurnalan, bolehkah saya bertanya kepada Bu Juli, apakah kami boleh menggunakan media papan tulis untuk penjurnalannya? Boleh sekali. Spidolnya ada nak ya? Oke, silahkan di. Oh, Ella yang nulis ya? Iya ya, Ella sekretarisnya. Oke, ambil posisi. Kelompok yang lain disimak ya, diperhatikan kira-kira benar enggak nih jurnal umum yang dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Pahamin. Oke, Ella. Jelas kelihatan? Oke, jelas ya. Boleh saya mulai menjelaskan? Oke, boleh silakan Al. Menurut dari hasil data analisis yang telah
kami lakukan ada beberapa kesalahan terhadap jurnal tersebut. Salah satunya bisa dilihat pada tanggal 6, di mana pada tanggal 6 itu disebutkan bahwa mereka melakukan pembayaran sebesar 500.000 dengan catatan, namun pembayaran tersebut dilakukan selama untuk 1 tahun. Pada jurnal ini terdapat kesalahan pada penjualan nominal, karena pada keterangan penjualan tersebut harus melakukan pembayaran sebesar 500.000 per bulan, dan untuk 1 tahun maka nominal yang tepat pada debit dan kredit yaitu 6 juta. Kemudian dilanjut pada tanggal 18 untuk keterangan akun. Pada tanggal 18 untuk keterangan akun sudah benar penempatan di mana kas bertambah di sesi debit dan pendapatan bertambah di sesi kredit. Namun untuk pelengkapan Kedengeran? terdapat Kedengeran? kesalahan di mana yang seharusnya kas bertambah di debit malah ditulis di sesi kredit. Sehingga perlu diperbaiki letaknya. Oke. Jadi intinya salah letak ya. Ya Bu, Ya. nominal sama, tapi Sama letaknya beda. letaknya yang salah. Oke, oke. Untuk pada tanggal 22, pada keterangannya telah sesuai. Namun pada tanggal 22 tersebut dikatakan bahwa kita mengeluarkan kas sebesar 750.000 untuk 1 orang. Namun pada jurnal dikatakan bahwa kita harus menggaji 2 karyawan, sehingga pada nominalnya terdapat kekeliruan penghitungan yang seharusnya ditulis sebesar 1.500.000 malah ditulis menjadi 750.000. Jadi total yang benarnya adalah 1.500.000. Oke. Untuk pada tanggal 25. Oke, nak ya, kita azan sebentar ya. Jadi kita ini dulu ya, break sebentar. Sambil nunggu boleh tuh kalian perhatikan yang di depan ya. Benar nggak? Boleh kami tutup sebentar. Nunggu azan. Oh iya, boleh, silahkan duduk sebentar ya. Sambil nunggu azan. Oke, boleh kita lanjut kembali ya. Untuk pada tanggal 25, keterangan pada akun
terdapat kesalahan peletakan di mana kas yang seharusnya berkurang berada di sesi kredit dan beban listrik, air, dan telepon bertambah di sesi debit. Demikianlah jurnal yang dapat kami sampaikan. Untuk penghitungan selanjutnya adalah penghitungan total debit maupun kredit untuk memastikan apakah jurnal itu sudah balance ataupun belum. Belum ya. Tambah 1.500 tambah 800 tambah 1.500 lagi tambah 450. Jadi 10.250. Oke, balance ya antara posisi debit dan kredit 10.250. Oke. Baiklah, inilah hasil presentasi kami. Apabila ada yang ingin bertanya atau kurang dimengerti, silakan bertanya. Diberi waktu berapa ini? 5 menit. 5 menit. Oke, silakan untuk sesi tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya kira-kira kepada kelompok 1? Silakan. Saya, Bu. Rizka, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara membuat jurnal umum yang baik dan benar? Terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaan dari temanmu ya, teman kalian itu Rizka. Bagaimana cara membuat jurnal umum yang baik dan benar? Mau langsung dijawab atau didiskusikan dulu? Boleh kasih waktu diskusi. Boleh, silahkan diskusikan dulu ya. Gimana apa saja? Transaksi, analisis data bukti transaksi, Sambil dicatat, nanti lupa. terakhir posisikan nominal transaksi ke dalam akun debit dan kredit. Jadi siapa yang jawab? Yang mau jawab siapa nih? Ella. Bisa dijawab ya? Bisa. Sudah? Langsung jawab? Oke. Oke, akan dijawab oleh teman kalian Ella. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana cara Agak dibesarin lah sedikit lah volumenya. Cara membuat jurnal umum yang baik dan benar. 1. Menyiapkan bukti transaksi. 2. Menganalisis data bukti transaksi. 3. Menyiapkan format jurnal umum. 4. Memposisikan nominal transaksi ke dalam akun debit atau kredit. Oke. Gimana untuk kelompok bertanya? Jawaban dari kelompok 1 Sangat puas, jelas. Oke, jelas ya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga agak dibesarin volumenya, Ayah. Perkenalkan, nama saya Bunga Nirwana. Saya perwakilan dari kelompok 5 ini menyampaikan jawaban Ya. tentang langkah pencatatan dalam jurnal umum. Yang pertama yaitu kumpulkan bukti transaksi keuangan. Langkah pertama dalam membuat jurnal umum adalah mengumpulkan bukti transaksi keuangan. Yang kedua yaitu analisis transaksi keuangan. Yang ketiga pencatatan jurnal umum. Pencatatan jurnal. Jadi ada 3 cara mencatat jurnal umum yang baik dan benar. Oke, terima kasih Bunga. Baiklah, demikian hasil presentasi yang telah kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan kata, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Bagus ya. Dari kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1. Terima kasih presentasinya sudah
sangat bagus ya. Sudah sangat mudah dipahamin apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, ada lagi nggak kira-kira nih yang mau maju? Kelompok 2. Oke, langsung disambut oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Andrina sebagai moderator. Saya Ali sebagai pembicara 1. Saya Lita sebagai pembicara 2. Saya Elsie sebagai pembicara ketiga. Saya Isya sebagai Baiklah, untuk soal LKPD nomor 1 akan dijawab oleh pembicara 1. Coba kalian tuliskan dan jelaskan tentang fungsi-fungsi dari jurnal umum. Fungsi jurnal umum ada 5, yaitu 1. Fungsi historis, artinya pencatatan setiap transaksi dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. 2. Fungsi pencatatan, artinya jurnal wajib mencatat secara lengkap dan terperinci. Maksudnya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang tertinggal. 3. Fungsi analisis, artinya pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan kreditan akun yang berpengaruh. Berikut jumlahnya. 4. Fungsi instruksi, artinya catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. 5. Fungsi informatif, artinya jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Pada soal nomor 2, berdasarkan jurnal umum yang telah dibuat oleh kelompok 1, kami akan membuat daftar rekapitulasi jurnal umum. Jadi dari hasil jurnal umum kelompok 1, soalnya langsung direkapitulasi oleh kelompok 2 ya, berhubungan, artinya soal kelompok 1 dengan kelompok 2 berhubungan, atau soal tipe 1 tipe 2 itu saling berhubungan ya. Oke, siapa yang menulis nih? Elsie ya? Oke, silakan Elsie. Bisa kita lihat nama akun yang terdapat pada debit pada tanggal 6, yaitu sewa dibayar di muka dengan nominal sebesar 6 juta. Kelihatan yang lain? Kelihatan. Dan nama akun pada sisi debit pada tanggal 14, yaitu perlengkapan dengan nominal 1.500.000. Dan nama akun pada sisi debit pada tanggal 18, yaitu kas sebesar 800. Dan selanjutnya nama akun pada tanggal 22, yaitu beban gaji sebesar 1.500.000. Rp1.500.000. Dan selanjutnya nama akun pada sisi debit di tanggal 25, yaitu beban listrik, air, dan telepon. Sebesar 450. Sedangkan pada sisi kredit, nama akun kas terdapat pada tanggal 6,
tanggal 14, tanggal 22, dan tanggal 25. Jadi jumlah yang diperkirakan adalah 9.450. Dan selanjutnya, nama akun yang terdapat pada sisi kredit yaitu pendapatan pada tanggal 18 berjumlah 800. Pendapatan sebentar ya. 800.000 ya. Selanjutnya yaitu menjumlahkan total dari Rekap nama akun ya. di sisi debit. Debit. Seluruh di sisi debit ya, dijumlahkan jumlah nominalnya. Kita Dan di sisi kredit ya. menjumlahkan kas dan pendapatan sebesar 10.250. Jadi totalnya 10.250. Inilah bentuk daftar rekapitulasi dari Jurnal Umum periode Februari 2024. Oke. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Kami buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Hairul Nisa. Jelas pertanyaannya? Jelas. Mengapa jurnal umum sangat penting bagi perusahaan? Mau dijawab langsung atau didiskusikan dulu? Diskusikan dulu. Oke, silahkan didiskusikan dulu. Dicatat ya. Nanti lupa. Dengan adanya jurnal umum. Terus yang kedua, aliran jurnal umum membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi ke dalam pengurusan sesuai. Sudah. Oke, silakan. Sudah dapat nih. Simak ya. Oke, terima kasih atas kelompok 5 telah bertanya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, itu mengapa jurnal umum sangat penting bagi perusahaan. Satu, karena dengan adanya jurnal umum, perusahaan dapat melacak aliran kas, memantau kegiatan usaha, dan memahami dampak finansial dari setiap keputusan bisnis. Dua, jurnal umum membantu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun yang sesuai. Bagaimana? Apakah kelompok 5 sudah puas? Sudah. Jelas Hairul Nisa? Nggak perlu diulang lagi? Oke ya, jelas ya. Baiklah, ada lagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Natasha, perwakilan dari kelompok 4, ingin menanyakan kepada kelompok 2. Menurut kalian, apakah kilowatt yang sudah kalian analisis melakukan rekapitulasi dengan baik dan benar? Oke. Terima kasih Jessica atas pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok 4 ya. Jessica, gimana? Jelas pertanyaannya? Jelas. Jelas. Mau didiskusikan lagi atau langsung dijawab nih? Diskusikan dulu. Oke, silahkan didiskusikan dulu. Pertanyaannya tadi apa? Apakah Kalian apakah pencatatan rekapitulasi pada laundry yang kalian buat sudah benar? Nah, berarti dari kilo laundry yang kalian rekap ini ya, itu maksudnya sudah benar belum kalian merekapnya? Sudah sesuai belum dengan fungsi-fungsi ya? Sudah. Siapa yang mau jawab? Yunita. Oke, silahkan.
Terima kasih kepada kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kalian, apakah pencatatan rekapitulasi Kilo Laundry sudah benar? Sudah, karena seperti yang bisa dilihat dari jurnal umum yang telah dibuat oleh kelompok 1 sebelumnya. Total dan jumlahnya sama, dan juga total di sisi debit dan kreditnya balance atau sama. Bagaimana Bapak jawaban? Terima kasih, saya sangat puas dengan jawaban saya. Oke, sudah jelas ya Jessica ya? Oke ya. Tadi apa? Sudah balance ya, sudah sama karena sesuai dengan jurnal umum yang sudah dibuat oleh kelompok 1 dan sudah direkap oleh kelompok 2. Ya. Gimana? Mungkin jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, Atau ada lagi yang nak bertanya? Maksudnya, ada nggak? Jelas semua? Dah, oke. baik kami akhiri. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Silakan duduk kembali kelompok 2. Terima kasih. Ya. Oke ya, sudah 2 kelompok yang sudah maju. Presentasinya ada tipe 1 dan tipe 2 ya. Jadi soalnya tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 tadi itu sudah cukup bagus sekali presentasinya, sudah bisa dipahami ya cara mereka menyampaikan pengertian jurnal umumnya ini ya, manfaatnya ini dan penjabaran dalam bentuk jurnal umumnya. Dari yang tabel salah tadi ya, yang salah dulu dibuat kemudian dianalisis ya. Oke, sudah bagus ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Oke, dilanjutkan lagi tadi pada kelompok 2 nih. Kelompok 2 yaitu dapat tipe kedua ya, di mana masalah fungsi sama rekapitulasi itu sudah cukup bagus juga ya. Sudah wow. Ya, artinya kalian sudah menyampaikan titik permasalahan dari istilahnya tadi literasi kalian sudah sampai, sudah ngerti, bisa istilahnya presentasikan ke depan. Dan kelompok 2 sudah benar-benar paham juga ya, sama kayak kelompok 1. Artinya mereka sudah melakukan rekapitulasi yang baik dan benar ya, sesuai dengan yang sudah ditanyakan oleh temannya tadi. Ya, bagaimana cara merekap atau melakukan jurnal umum yang baik dan benar. Artinya harus ada kedua ini. Ya. Selain dari sini, itu harus ada juga bukti-bukti transaksi yang harus dikumpulkan, yang harus dianalisis ya. Kalian juga harus tahu nih yang namanya formatnya seperti apa. Oke ya. Masih ada waktu, kira-kira masih ada 1 kelompok lagi yang bisa maju, boleh? Kelompok berapa? Kira-kira, oke. Kelompok 4 ya, sudah siap? Oke, kelompok 4 dapat tipe berapa? Tipe 2, hampir dengan sama dengan kelompok 2 ya. Oke, silahkan. Ya. Oke, bisa lewat Aryo? Bisa ya? Oke, silahkan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang daftar rekapitulasi perusahaan jasa. Sebelum melakukan presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Ramadhani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Azami sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Nur Adida sebagai pembicara 3. Perkenalkan, nama saya Jessica Natasha sebagai sekretaris. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami. Jelaskan tentang fungsi-fungsi dari jurnal umum. 1. Fungsi historis, artinya pencatatan setiap transaksi dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi.
Dua, fungsi pencatatan. Artinya, jurnal wajib mencatat secara lengkap dan terperinci. Maksudnya, semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang tertinggal. Tiga, fungsi analisis. Artinya, pencatatan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan aktif yang berpengaruh. 4. Fungsi instruksi, artinya catatan dalam jurnal untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. 5. Fungsi informasi, artinya jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Soal kedua ya di cat papan tulis. Itu tabelnya nggak dihapus juga, nggak ya? Sama, oke. Spidolnya ada ya? Untuk merekapitulasi, kita harus memisahkan sisi debit dan sisi kredit. Akun pertama yaitu kas. Kas pada jurnal umum yang berada di sisi debit adalah pada tanggal 18, bernominal 800. Yang lain kelihatan? Ya, kedengeran? Dan akun kedua yaitu sewa dia bayar di belakang. Bernominal 6 juta. 6 juta, oke. Jam perlengkapan bernominal 1.500.000. Lalu beban gaji yang bernominal 1.500.000. Dan berbaris air dan zaitun. Bernominal 450. Setelah itu beralih kepada sisi debit. Di sisi debit, nominal kas berada beberapa, yaitu pada tanggal 6, tanggal 7, tanggal 22, Ya. dan tanggal 25. Oke. Lalu dijumlahkan bertotal dengan 9.450. Total keseluruhan ya dari kas sisi kredit. Oke. Lalu ada pendapatan yang bernominal 800. Oke, pendapatan Rp800.000. Setelah itu total pada sisi debit dan sisi kredit balance atau sama. Oke. Beginilah rekapitulasi jurnal umum Kiloranti. Oke. Jadi posisi debit dan kreditnya balance ya sama. Oke. Silakan Arya, mungkin mau buka sesi pertanyaan? Satu Baiklah, aja. sesi tanya jawab kami buka. Untuk berapa pertanyaan Aryo? Satu. Oh, satu pertanyaan saja. Oke, silakan Nak. Siapa yang mau bertanya boleh ke kelompok 4. Oke, Al-Fatar silakan. Saya Muhammad Al-Fatar dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa
dalam perjurnalan jurnal umum, apakah harus beraturan ataupun tidak? Nah, oke, Ibu itu lagi ya pertanyaan dari Al tuh maksudnya apakah dalam pencatatan rekapitulasi itu harus benar-benar berurutan berdasarkan tanggal gitu Al ya? Atau enggak? Maksudnya atau misalnya berdasarkan nama akun? Oke, kayak gitu. Mau didiskusikan sebentar? Oke, silahkan. Gimana? Catat ya biar enggak lupa, nanti lupa kalian. Yang jawab siapa? Saya, Bu. Oh iya, Jessica. Sudah siap untuk dijawab. Oke, silahkan. Yang keras ya Jessica. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh Al-Fatah. Apakah pencatatannya harus berurutan? Tidak diperlukan. Berurutan berdasarkan nama ataupun tanggal yang dibuat. Yang hanya diperlukan yaitu penempatan debit dan kreditnya yang benar. Terima kasih. Apakah Al-Fatah puas? Ya, saya merasa puas dengan jawaban Anda. Terima kasih telah menanggapi pertanyaan saya. Oke. Terima kasih atas telah mendengarkan presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan lagi nak. Untuk kelompok 4, wow ya. Ternyata materi kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini benar-benar sampai ya, istilahnya berkesan ya. Oke, kelompok 4 sudah maju. Ibu sedikit evaluasi sebentar ya dari kelompok 4 tadi. Tadi ada pertanyaan dari temannya, Bu, apakah kalian membuat yang namanya rekap itu harus berurutan atau tanggal maupun nama akun? Kalau untuk rekap itu sebenarnya nggak perlu ya. Baik itu misalnya nak ngurutkan tanggal atau yang namanya nama akun ya. Terus, tapi dia berpengaruhnya di sini di jurnal umum. Kalau jurnal umum itu dia harus benar-benar dari tanggal terjadinya transaksi, ya, tanggal terjadinya transaksi itu saja, ya. Karena istilahnya harus sistematis dalam perurutan pembuatan atau masuk ke dalam jurnal umum. Oke, coba kita tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini ya. Ada 2 kelompok lagi ya yang belum maju. Mungkin kelompok dua kelompok ini nanti akan presentasi ke minggu depan ya, karena kita ada keterbatasan waktu ya. Apa namanya? Kira-kira ya, menurut kalian ini sudah bisa dipahami materi kita hari ini atau perlu ada yang bertanya lagi ibaratnya? Sudah jelas semua? Jelas ya, atau misalnya boleh didiskusikan lagi dengan Ibu, ada sedikit waktulah ya untuk kita tanya jawab kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan atau materi yang belum paham ya. Oke, kira-kira nih LKPD-nya silahkan perwakilan 1 orang untuk kumpul ke depan. Ya, jadi ada 2 kelompok lagi yang belum ya, yang belum maju. Jadi kita minggu depan. Mana LKPD-nya? Kita kumpul dulu. Sekalian boleh nih, kalian benerin dulu posisi duduknya ngadep ke depan. Walaupun mejanya nggak diputar ya, yang penting kalian duduknya ngadep ke depan semua. Ibu takut nanti pinggangnya sakit kalau posisi duduknya nggak benar ya. Oke, sudah kumpul semua ya. Udah, Nur, posisi duduknya seperti itulah atau mau ngadep sedikit ke depan? Nyaman? Nyaman. Ya.
pembelajaran kita hari ini tentang materi jurnal umum perusahaan jasa itu sudah selesai ya. Kira-kira nih dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan kira-kira tentang pembelajaran hari ini? Yang ingin menyimpulkan? Oke, silakan Nurul. Pada materi kali ini dapat saya simpulkan bahwasanya suatu perusahaan sangat penting untuk membuat jurnal umum. Karena dengan membuat jurnal umum kita dapat mengetahui pengeluaran serta pemasukan yang diperoleh. Oke, terima kasih Nurul. Tepuk tangan, Nak. Ya, jadi jurnal umum itu sangat penting, benar ya. Ada lagi kira-kira yang bisa menyimpulkan dari materi kita? Oke, silakan Dela Rahmadania. Dari materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan harus benar-benar teliti dalam menganalisis dokumen transaksi jurnal umum agar tidak terjadi kesalahan. Oke, terima kasih Dela Rahmadania. Tepuk tangan lagi, Nak. Benar ya, artinya seorang akuntan itu harus teliti karena tugasnya besar ya. Jadi harus bisa memasukkan yang namanya posisi debit dan kredit. Jadi harus balance antara debit dan kredit. Jadi benar-benar harus teliti. Oke. Selanjutnya kira-kira materi kita hari ini ada sedikit refleksi nih dari Ibu ya. Apakah ya video yang Ibu tayangkan itu menarik? Menarik. Apakah ya materi pembelajaran kita hari ini mudah dipahami? Mudah. Apakah kalian semua sudah memahami materi yang telah dibahas? Sudah. Jadi sudah paham. Oke ya. Kalau sudah paham nih, coba Ibu mau lihat dulu sudah sampai di mana pemahaman kalian. Boleh kalian siapkan tuh sedikit kertas ya, sedikit kertas, nggak usah besar-besar. Ini post test dari Ibu. Ibu mau tahu nih sampai di mana kemampuan kalian untuk menjawab soal ya. Hidup nggak nih? Kalau nggak bisa nyambung nanti Ibu bacain saja. Karena sudah panas ya proyektornya. Dah, bagian ini aja lah. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya. Oke, silahkan dijawab. Itu ada 4 pertanyaan. Ya. Hanya kalian pilih opsinya saja, A atau B. Ya, A atau B. Sudah? Pertanyaan 1 dan 2? Sudah. Oke, itu pertanyaan 3 dan 4. Gimana? Sudah selesai menjawabnya? Sudah. Oke, coba nih. Dari keempat pertanyaan ini, kira-kira siapa yang benar semua? Kita lihat dulu. Opsi 1 itu jawabannya apa kira-kira? Benar. A. Opsi 2? Benar. Opsi 3? Salah. Opsi terakhir nomor 4? Benar atau salah? Benar. Siapa yang dapat 100? 100. Alpin berapa, Pin? 100. Ada yang dapat 90? Tidak ada, 100 semua. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Oke ya. Oke. Kalau gitu nih, ada sedikit motivasi nih untuk kalian, untuk kedepannya biar kalian itu istilahnya memiliki motivasi untuk kedepannya ya. Oke.
kamu adalah arsitek masa depanmu. Maka bangunlah pondasi yang kuat melalui pendidikanmu, hadapi seluruh tantanganmu, ya, dan raihlah masa depanmu yang gemilang. Itu adalah motivasi kita hari ini, ya. Jadi jadikanlah kalian itu sebagai arsitek kalian sendiri, karena arsitek itu artinya apa? Bisa membangun, ya, istilahnya kepribadian, kemampuan, ya, keberhasilan diri sendiri. Oke, untuk minggu depan, kalau sudah kita bahas tentang yang namanya Jurnal Umum Perusahaan Jasa, kira-kira minggu depan kita belajar apa? Buku besar. Oke, ya. Kita belajar minggu depan itu adalah buku besar. Jadi, ya, persiapanlah, boleh kalian baca di rumah, cari referensinya, ya. Untuk buku besar itu apa saja, bentuk-bentuk buku besarnya seperti apa. Itu nak ya? Jelas? Jelas. Oke. Sebelum kita pulang nih, boleh kalian siap-siap dulu, kalian rapi-rapi dulu, ya. Masukkan dulu tuh buku-buku ke dalam tas, ya. Oke, boleh nih Ibu bantu. Kira-kira ini tadi duduknya di siapa nih di sini? Nur ya? Oh, Nur. Oke, agak di ini dikit ya, biar duduknya nanti rapi. Oke, silahkan Nur. Oke, Sam. Jessica, Jessica sini ya? Oke, di sini. Oke nak ya, sudah duduk semua? Sudah rapi semua? Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Ya, silakan pimpin doa dulu Alvin. Marilah teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi husri illa lasina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke nak ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya. Pulang ke rumah masing-masing. Ingat, pulangnya langsung ke rumah, jangan kemana-mana lagi. Ya, ingat orang tua di rumah itu cemas menunggu kedatangan kalian. Oke? Oke, sudah siap semua untuk pulang ya? Oke, silahkan dari barisan ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Nak ya. Ingat kalau yang bawa motor, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Silahkan. Ya. Oke, lanjut. Dari sini ya. Terima kasih Aryo, terima kasih Jessica, Nurul, hati-hati ya. Ya, Rizka, Juwita, Syahra. Terus selanjutnya bukunya tolong nak diambil ya.
Oke. Terima kasih. Ya, hati-hati ya di jalan. Alvin, Rizky. Oke.